Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan langkah strategis dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji, yakni Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan langkah tegas dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji, yakni Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi. Anggota Tim Was Haji DPR RI Abidin Fikri menilai revisi ini krusial untuk menjawab tantangan tata kelola haji yang semakin kompleks dan dinamis, terutama untuk merespon fenomena membeludaknya jemaah non-kuota yang memicu tindakan tegas otoritas Arab Saudi. Di antaranya, tindakan deportasi hingga penahanan calon jemaah di Jeddah. Ini saya kira ini perbaikan yang sungguh luar biasa dari segi jamaah, tapi dari segi layanan di masing-masing negara saya kira harus kita pelajari ya, apakah crowded yang terjadi ini hanya terbatas kepada jamaah kita, apakah karena regulasinya atau memang kemampuan dari kita yang tidak adaptif terhadap kebijakan dari Arab Saudi. Nah, oleh karena itu undang-undang ke depan penyelenggaraan haji dan keuangan haji itu harus dari penyelenggaraan 2025 ini kita bisa ketahui kira-kira bayangan ke depan akan terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan haji, baik dari segi regulasi undang-undang penyelenggaraan haji maupun keuangan haji. Selain itu, penguatan kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Haji juga perlu diatur dalam revisi undang-undang, sehingga investasi dana dari calon jemaah dapat berkembang fleksibel untuk ditempatkan di sektor-sektor produktif. Dari Mina, Arab Saudi, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dorong penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Serbia saat menerima kunjungan Duta Besar Serbia untuk Indonesia, yakni Ivana Golubovic-Duboka. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Serbia saat menerima kunjungan Duta Besar Serbia untuk Indonesia, Ivana Golubovic-Duboka. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyampaikan pentingnya menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara yang terjalin sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Serbia kala itu, Josip Broz Tito. Mardani mengatakan kerjasama bidang pertahanan menjadi salah satu topik pembahasan pertemuan ini. Menurutnya kerjasama bidang pertahanan cukup strategis, mengingat Serbia memiliki teknologi pertahanan yang baik. Selain itu, di sektor perdagangan, Serbia merupakan salah satu negara strategis di Eropa yang dapat menjadi penghubung untuk mempermudah aktivitas ekspor-impor Indonesia dengan Eropa. Serbia kan Yugoslavia dulu, ibu kotanya kan Serbia, jadi mereka mewarisi banyak sekali teknologi pertahanan yang baik. Saat yang sama dia juga menawarkan ada banyak scholarship buat kita, terus tentu perdagangan. Dan kita selalu menyatakan 1,000 friends is not enough, one enemy is too much, seperti Pak Prabowo bilang. Serbia itu ada di salah satu tempat yang strategis untuk jadi hub, baik memudahkan impor kita dari Eropa dan utamanya memudahkan penyebaran produk ekspor Indonesia ke Eropa. Ya. Dengan hubungan yang kita bebas visa, ya mereka membebaskan warga Indonesia untuk datang ke Serbia dan termasuk di dalam people to people, business to business. Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan Dubes Serbia menghargai sikap Indonesia terkait dukungannya terhadap kedaulatan negara, khususnya dalam menyikapi isu politik Serbia dan Kosovo. Helmi dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebutkan bahwa evaluasi penyelenggaraan Konferensi Parlemen Negara OKI ke-19 menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan forum internasional selanjutnya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan evaluasi penyelenggaraan Konferensi Parlemen Negara OKI ke-19 menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan forum internasional selanjutnya. Indra Iskandar turut mengapresiasi kinerja seluruh jajaran yang telah mendukung kelancaran konferensi berskala global itu. Ia menegaskan bahwa forum itu bukan sekedar agenda tahunan, melainkan momentum penting yang menandai 25 tahun berdirinya Konferensi Parlemen Negara OKI.
Indra juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan acara internasional, mulai dari alur pendaftaran, pendampingan delegasi, hingga pengelolaan ruang sidang dan keamanan. Pertemuan PUIK yang ke-19 ini menjadi penting bagi kami untuk mengevaluasi karena memang banyak ditemui hal-hal yang itu di tengah jalan harus kita lakukan revisi-revisi. Walaupun memang semua tamu itu merasa kegiatan ini cukup baik, tapi bagi kami ini tetap menjadi catatan sehingga nanti ke depan di masing-masing penanggung jawab biro-biro itu akan merencanakan kegiatan itu lebih dini sehingga kita akan evaluasi dulu dan akan kita laporkan terlebih dahulu dalam rapat pimpinan DPR secara keseluruhan supaya apa yang dilakukan oleh teman-teman di kesekjenan itu lebih firm, lebih pasti langkahnya. Indra juga mengakui masih ada hal teknis yang perlu disempurnakan dalam ajang internasional selanjutnya. Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen menjadikan evaluasi ini sebagai tolak ukur peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi bertaraf global. Dari Bali, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Kuota jemaah haji lanjut usia tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tentunya membawa konsekuensi terkait kondisi kesehatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi momok di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil. Sudah di angka 24 ribuan kasus PHK nih Pak. Apa sebenarnya Pak yang terjadi? Ekosistem iklim investasi di Indonesia saat ini masih belum ideal bagi perusahaan-perusahaan untuk mau menaruh modal atau menginvestasikan modalnya dan mempekerjakan lebih banyak lagi pekerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja kan digugat dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa klaster ketenagakerjaannya dibatalkan sehingga kita akhirnya kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Faktor-faktor penyebab adanya PHK ini mencerminkan baru ada tekanan usaha yang sangat berat untuk berjalan di Indonesia. Presiden ya harus bisa mengkoordinir lintas kementerian nih untuk membuat semacam blueprint ke depan. Kita ingin membangun iklim investasi yang seperti apa. Pekerja yang terkena PHK dan tidak mendapatkan JKP bagaimana Pak? Ya, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan laporkan ke kami akan membantu memfasilitasi. Nih Pak, gelombang PHK, optimis nggak bisa dibendung. Hanya di TVR Parlemen. Ikhtiar, ikhlas, menggapai ridhomu. Ibadah bukan hanya kesahduan spiritual antara kita dengan Allah, dengan Sang Khalik, tetapi yang paling esensi adalah ibadah kepedulian sosial. Mari kita wujudkan di hari Idul Kurban ini, kita berbagi dengan sesama. Semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, peningkatan kuota jemaah haji lansia menjadi sorotan dan fokus utama tim pengawas haji DPR RI, terutama terkait kesehatan. Pemerintah diharapkan tidak hanya reaktif, namun juga proaktif dalam memitigasi risiko kesehatan jemaah lansia. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tim pengawas atau Tim Washaji DPR RI menekankan pentingnya kesiapan tim kesehatan Indonesia dalam menghadapi kondisi jemaah haji, khususnya yang termasuk dalam kategori resiko tinggi dan lanjut usia atau lansia.
Terlebih puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna merupakan ibadah fisik yang dapat menguras tenaga jemaah haji. Kuota jemaah haji lanjut usia atau lansia untuk tahun 2025 adalah 47.384 orang. Jumlah itu berkisar 23% dari total kuota jemaah haji reguler sebesar 203.000 orang. Jumlah haji lansia ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 45.678. Maka dari itu, tim pengawas haji DPR RI mendorong tim kesehatan haji Indonesia untuk melakukan persiapan secara maksimal. Selain Armusna, tim Was Haji juga menekankan perlunya antisipasi terhadap skenario pelaksanaan safari wukuf, yaitu ibadah wukuf di Arafah bagi jemaah yang sakit dan tidak mampu secara fisik. Tim kesehatan perlu menyiapkan logistik, medis, dan pendampingan secara menyeluruh, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau penanganan yang kurang optimal. Tentunya banyaknya jamaah haji Indonesia, yang artinya banyak jamaah yang punya risiko tinggi, kemudian ada juga jamaah haji yang manula, harus tim kesehatan mempersiapkan lebih dini dari sekarang. Jangan sampai bagaimana kemudian persiapan pada saat ada safari wukuf itu kan bagi jamaah haji yang sakit kan otomatis harus diberangkatkan. Maka tim kesehatan haji Indonesia itu harus mempersiapkan lebih dini untuk persiapan para calon jamaah haji keberangkatan menuju Armusna, terutama dalam menghadapi orang-orang yang mempunyai penyakit risiko tinggi untuk diberangkatkan ke Armusna itu. Kejadian jemaah haji lansia yang terpisah dari pendampingnya turut menjadi perhatian tim Was Haji DPR RI. Oleh karenanya, petugas dari Kementerian Agama diminta untuk memperhatikan jemaah haji yang membutuhkan pendampingan. Tim Was Haji DPR RI menilai pendampingan jemaah perlu dilakukan secara konsisten sejak proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Yang suami istri, kemudian yang ibu dan anak atau orang tua dan anak yang pendamping yang mengikuti, dan para lansia dan kloternya ini kembali terpisah-pisah pada waktu saat keberangkatan. Ini yang mungkin akan kami wanti-wanti kepada Kemenak agar supaya ini kan kemarin sudah kembali bersatu bersama ya kan. Ya, jangan sampai nanti pada saat wukuf di Arafah dan juga waktu saat di Mina dan melempar jumroh itu mereka terpisah-pisah kembali. Tahun ini Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI tidak lagi memberikan layanan rawat inap, menyusul adanya aturan baru dari pemerintah Arab Saudi. Situasi ini jelas memprihatinkan. Tidak adanya rawat inap ini berdampak langsung pada keselamatan kelompok lansia yang perlu penanganan khusus. Tim Was Haji DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi agar layanan kesehatan bagi jemaah dapat kembali optimal. Kita fungsinya cuma sebagai klinik saja, jadi kalau ada jamaah yang sakitnya parah langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini memang menjadi kendala bagi kita. Ini terbukti dengan meningkatnya angka orang yang meninggal di lansia hari ini dibandingkan tahun lalu sampai hari ini sama-sama H-5 ya, dari puncak mengalami kenaikan. Itu menjadi salah satu hal yang memang harus dicarikan jalan keluar. Jangan sampai tahun depan dengan kemungkinan jamaah haji yang naik, kondisi ini masih terjadi. Sebagai evaluasi, tim Was Haji DPR RI mendorong adanya pembahasan lintas kementerian dan kerjasama dengan otoritas Arab Saudi, sehingga kebutuhan layanan dapat dipenuhi secara maksimal dan tingkat kematian jemaah saat ibadah haji dapat ditekan. Sebagaimana hal ini turut menjadi ikhtiar tim Was Haji DPR demi realisasi pelayanan haji ramah lansia. Setiap tahun Indonesia mengirim lebih dari 200.000 jemaah haji ke Tanah Suci yang merupakan jumlah terbesar di dunia. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya
periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, banyak jemaah mengalami masalah kesehatan saat beribadah, memunculkan kebutuhan mendesak akan Rumah Sakit Haji Indonesia di Arab Saudi. Pembangunan rumah sakit ini tidak hanya untuk meningkatkan layanan, namun juga simbol kerjasama strategis antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam perlindungan jamaah. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Alfat Rizky dari Makkah, Arab Saudi. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, tim pengawas haji DPR RI terus melakukan pengawasannya hingga menjelang puncak haji. Dan banyak sekali fokus yang menjadi fokus DPR RI dalam pengawasannya, ada 5 dan salah satunya adalah terkait dengan kesehatan. Dan juga kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting karena ibadah haji ini merupakan ibadah fisik. Tentu pelayanan kesehatan ini menjadi salah satu faktor kunci bagaimana jemaah haji ini bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan juga aman. Baik, dan saat ini sudah bersama saya pemirsa, salah satu anggota Timwas DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Pak Edi Wuryanto, langsung saja nih Pak, kemarin waktu kita liputan Dakar Mekah itu per 31 Mei itu sudah ada sekitar 80 jemaah haji yang meninggal dari Indonesia Pak, dari KKHI maksud kami Pak. Kira-kira pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini sudah seperti apa nih Bapak menilainya? Ya, keselamatan haji kan menjadi prioritas utama. Nah, memang data yang kami terima 2025 ini sudah 115 orang yang wafat. Dibanding 2024, 85 orang. Berarti ada kenaikan signifikan jamaah haji yang meninggal. Ini menjadi perhatian serius dari kami Timwas Komisi 9. Nah, ini sejak awal kami sudah sampaikan kepada pemerintah. Pertama, petugas kesehatan haji kita dikurangi. Ini sementara kita paham betul lansia jamaah haji tinggi. Yang kedua, cuaca panas. Yang ketiga, kalau petugasnya dikurangi, ini resiko loh. Nah, ini terbukti. Yang kedua, soal layanan kesehatan. Dengan sistem syarikat yang dibagi 8 yang mengakibatkan tenaga kesehatan haji kita terpisah dengan jamaah haji yang dia kelola dari mulai daerah, itu menjadikan masalah tersendiri. Kita tahu kan bahwa soal kesehatan jamaah haji itu kan kita klaster, ada yang high risk, ada yang middle risk, ada yang low risk,
dan para tenaga kesehatan ini sudah tahu betul, oh ini kelompok-kelompok lansia yang harus saya pantau secara ketat. Nah ketika di Mekah Madinah lalu mereka tidak bisa mendampingi mereka, didampingi orang baru, tentu riwayat kesehatan masing-masing jamaah haji menjadi tidak bisa terdeteksi dengan baik. Ini yang kemudian menyebabkan faktor yang layanan kita jadi kurang baik. Nah yang ketiga, soal tenaga kesehatan dan jamaah haji itu soal kepercayaan, soal trust. Kan sama kamu misalnya kan memilih dokter kan juga karena kepercayaan kan. Jadi ketika ternyata yang melayani di Arab Saudi berbeda orang tenaga kesehatannya, ini menimbulkan rasa kekhawatiran. Dan ini menimbulkan stres sendiri dong bagi jamaah haji dilayani orang yang baru dikenal. Nah lalu juga izin klinik kesehatan haji yang kita miliki yang selama ini membantu pasca mereka dirawat di rumah sakit untuk recovery juga dilarang oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap rumah sakitnya itu nggak memiliki izin. Jadi berbagai persoalan itu menimbulkan layanan kesehatan kita menjadi menurun dibanding tahun-tahun berikutnya. Nah ini menjadi perhatian serius ini bagi pemerintah untuk bagaimana dalam waktu yang singkat ini menyelesaikan seluruh layanan kesehatan ini. Karena ini penting di dalam rangka untuk menjaga keselamatan jamaah haji. Baik, setuju Pak, karena memang kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kesehatan, tentu pelayanan kesehatannya atau fasilitas kesehatannya juga perlu ditingkatkan. Nah kemarin juga di saat kunjungan kita ke KKHI Mekah itu juga ada usulan terkait dengan pembangunan rumah sakit Indonesia khusus haji. Nah bagaimana Bapak melihat ide ini? Sepakat, maka dalam diskusi kami, baik Komisi 9 maupun Komisi 8, sebetulnya sangat mungkin kita memiliki rumah sakit sendiri. Jamaah haji kita besar, lalu mereka high risk, kebanyakan lansia. Jamaah umroh kita juga besar. Akan lebih baik kalau selama dia sakit di Arab Saudi dilayani oleh rumah sakit yang dioperate oleh Indonesia, tenaga kesehatannya dari Indonesia. Ada kenyamanan, ada keamanan bagi jamaah haji. Ini menjadi penting, tapi kan persoalan mendirikan rumah sakit ini butuh diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Nah saya kira ini tugas Menteri Kesehatan dan Menteri Agama untuk bagaimana membicarakan ini dengan pemerintah Arab Saudi. Di masa yang akan datang saya sangat setuju kalau Indonesia memiliki rumah sakit sendiri untuk khusus layanan haji dan umroh di Arab Saudi. Ini saya kira tugas jangka panjang ya, tapi saya kira harus dong kalau kita ingin keselamatan haji kita tambah baik. Bapak kan juga di Komisi 9 Pak, dan juga salah satu mitra strategisnya kan adalah Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan langsung. Apakah Bapak akan menyuarakan langsung terkait dengan pembangunan rumah sakit ini kepada Menteri Kesehatan ke depannya atau seperti apa nih? Karena Bapak kan sudah melihat langsung juga kondisinya ke KKHI Mekah dan juga Madinah. Oh pasti, karena kan kami kesini mewakili Komisi 9. Jadi hasil evaluasi kami terhadap pelayanan kesehatan haji ini akan kami bawa di rapat kerja di Komisi 9. Terutama yang pembangunan rumah sakit ini. Ini kan butuh diplomasi tinggi kan. Indonesia rumah sakit asing aja bisa masuk. Ya kan? Kita punya jamaah yang demikian besar. Devisa kita terhadap pemerintah Arab Saudi juga tinggi. Jadi kalau diplomasi ini berhasil, saya kira akan memecahkan segala persoalan yang dari dulu sampai sekarang soal angka kematian jamaah haji yang tinggi itu bisa diselesaikan dengan rumah sakit yang Indonesia yang dibangun di Mekah. Ini saya kira hal yang strategis ya, tapi ini butuh diplomasi sekali lagi, juga butuh kerja operasional join dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengoperasikan rumah sakit ini. Baik, terima kasih Pak Edi Wuryanto atas wawancaranya, sedikit memberikan kabar gembira juga bagi pemirsa di mana DPR RI tadi Pak Edi Wuryanto sudah berkomitmen akan memperjuangkan dan menyuarakan kepada Menteri Kesehatan untuk realisasi terkait dengan pembangunan rumah sakit Indonesia khusus pelayanan ibadah haji dan juga umrah ya Pak Edi Wuryanto. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Timwas DPR RI yang juga anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Edi Wuryanto. Sekian laporan saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
Saksikan suasana haru, doa, dan perjuangan jamaah Indonesia lewat laporan langsung dari Tanah Suci. Laporan langsung Haji 2025 hanya di TVR Parlemen. Parlemen Smart Assistant. Beyond effortless participation. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia dan halo apa kabar pemirsa, kembali lagi bersama saya di segmen media online dan kita akan simak berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu lindungi kawasan budaya Geopark, Hetifah sambut baik pencabutan izin tambang di Raja Ampat. Dan kita akan lihat beberapa media pemirsa di layar kaca Anda. Beberapa media menyoroti terkait Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syahwidian, menyambut baik dari langkah pemerintah yang mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dan pencabutan izin ini merupakan respon atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Geopark UNESCO. Dan pemirsa, keputusan ini juga mencerminkan komitmen dalam menjaga tidak hanya lingkungan, namun juga warisan budaya yang tidak ternilai. Dan status Raja Ampat sendiri pemirsa sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark yang harus diiringi dengan strategi pengelolaan yang menggabungkan pelestarian alam dan juga budaya. Dan terkait hal ini pemirsa, Komisi 10 DPR RI juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekologi agar kekayaan lokal ini dapat diperkenalkan secara global tanpa merusak kelestariannya. Dan kita akan beralih ke berita kedua yang menjadi headline di media online yaitu Israel tahan relawan kemanusiaan untuk Gaza. Kembali kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Beberapa media yang menyoroti terkait dengan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI yang mengecam keras tindakan Israel yang menahan 12 pejuang kemanusiaan internasional dan saat mereka hendak menyalurkan bantuan ke Gaza. Dan para relawan tersebut pemirsa berada di kapal Medlin yang dicegat secara paksa oleh militer Israel di perairan internasional dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Ketua BKSAP DPR RI sendiri pemirsa yaitu Bapak Mardhani Alisera juga telah menyatakan solidaritas penuh terhadap para relawan yang kini berada dalam penahanan otoritas Israel dan juga sebagian telah dideportasi dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kezaliman berulang yang dilakukan oleh Israel. Dan Mardhani juga memandang tindakan intersepsi terhadap kapal Medlin di perairan internasional sebagai pelanggaran serius terhadap hukum laut dan hukum humaniter internasional. Dan pemirsa, aksi ini juga semakin memperjelas upaya Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. BKSAP DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan melindungi hak para relawan kemanusiaan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu lindungi kawasan budaya Geopark, Hetifah sambut baik pencabutan izin tambang di Raja Ampat, serta Israel tahan relawan kemanusiaan untuk Gaza. Saya Vincent Aldi, terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.